Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bima wasalli 'alaihim. Innas salata kanat sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Wa qala aidan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharibina wa fi sabilillah wa bis sabil. Al ayah sadaqallahu al-azim ma'nahu wallahu a'lam bi muradihi. Mustahik zakat yang 8 asnaf, yang baru 1 asnaf dari 8, yaitu fakir, yang kedua miskin. Jadi sekarang tinggal asnaf yang kedua. Asin pusani, golongan yang kedua yang berhak menerima zakat ialah al-masakin, orang-orang miskin. Di ayatin, karena ada ayat yang mulia yang telah kita ketahui di muka dan tadi di mukadimah, innamas shadaqatu lil fuqara, al-ayat. Makanya miskin itu adalah termasuk golongan yang berhak menerima zakat. Apa itu miskin yang dimaksud? Miskin itu adalah wal miskinu huwa alladzi yamliku ma yaqau mauqi'an min kifayatihi wa la yakfihi. Miskin itu adalah orang yang mempunyai sedikit harta untuk dapat menutupi kebutuhannya, akan tetapi tidak mencukupi. Jadi yang dimaksud ini adalah yang miskin harta, ya. Makanya berhak menerima zakat kalau miskin harta. Jadi definisinya alladzi yamliku ma yaqau mauqi'an min kifayati wa la yakfihi. Orang yang mempunyai sedikit harta untuk dapat menutupi kebutuhannya, akan tetapi tidak mencukupi. Biangkana masalan, misalnya muhtajan ila asratin, dia membutuhkan 10 dirham, wa indahu sab'atun, tetapi hanya mempunyai 7 dirham. Itu adalah status miskin. Jadi hasil usahanya itu cuma dapat 7.000 misalnya, sedangkan kebutuhannya sehari itu 10.000. Tapi pendapatannya sehari itu hanya 7.000 misalnya. Maka itu termasuk miskin. Itu kalau 7.000 sudah gak musim ya. 70.000 mungkin ya gitu. Kalau wilayah Karawang itu mungkin 70.000, dapat 70.000 pengeluaran sehari 100.000 untuk dirinya dan keluarga itu. Nah berarti itu status miskin. Jadi jangan disamakan dengan posisi daerah lain. Orang Pondok Jaya kan kaya-kaya, mana mungkin ada miskin. Di kampung sana banyak miskin, pendapatannya cuma sedikit. Nggak bisa seperti itu. Makanya bisa jadi tidak sesuai menyalurkan zakat. Itu yang terjadi. Nah dalam masalah miskin juga sama. Yang miskin di sekup lingkungan yang ternaungi oleh Masjid Al-Islam saja, gitu. Misalnya di ini Masjid Al-Islam itu menaungi berapa RT, misalnya 4 RT. Siapa yang paling miskin di 4 RT?
Siapa yang tidak mencukupi dalam kehidupan di 4 RT? Nah itu. Karena standar di kehidupan di 4 RT itu, misalnya kebutuhan sehari teh sekian. Gitu. Tapi tetap harus ada batasan yang kedua. Contoh, kalau misalnya rata-rata pengeluaran 100.000 sehari, berarti kalau sebulan berarti hanya 3 juta. Betul ya? Kalau 30 hari, kecuali kalau lewat sehari, jadi 3.100.000 gitu. Gitu. Atau kurang sehari gitu. Karena itu makan jarang ya. Gitu, kurang ataupun lebihnya. Nah, kemudian dicek di lingkungan itu. Ada nih misalnya gajinya 3 juta. Tanya yang kedua, Bapak punya ATM enggak? Punya kartu ATM enggak? Punya, ada isinya enggak? Ada, jangan dikasih. Walaupun penghasilannya 3 juta sebulan, kalau punya tabungan ya jangan dikasih. Berarti cukup. Berarti bukan miskin, Pak. Sekarang mudah mendeteksinya sebetulnya, tidak sulit mendeteksinya. Makanya DKM misalnya mendata jamaah yang dinaungi oleh Masjid Al-Islah, didata penghasilan. Itu setiap tahun, jangan diabadikan. Karena status miskin itu kadang hilang, kadang datang, kadang ganti orang. Yang tahun ini miskin, mungkin tahun depan tidak miskin. Yang tahun ini misalnya tidak miskin, mungkin tahun depan miskin karena dipecat, karena ada PHK, misalnya seperti itu. Hatta awakada mayakdir ayak nasibah kadali. Sehingga apabila orang itu bekerja sebagai pedagang, hatta laukana tajiron, aukana ma'urok sumali tijaroh. Sehingga apabila orang itu bekerja sebagai pedagang atau mempunyai modal dagang 1 nisab, gitu, boleh dia menerima zakat dan juga wajib mengeluarkan zakat karena memandang dari 2 arah, gitu. Ayat pa zakat ar-ra'si malihi nadron ila janibain wa wajaba alaihi ayat pa zakat ar-ra'si malihi nadron ila janibain. Maka selain dia boleh menerima zakat dan juga wajib mengeluarkan zakat. Contoh yang tadi contohnya itu laukana tajiron aukana maurasu mali tijaroh wali sabun jajal lau ayakuta wa wajib ali ayat zakat arasi malihi nadron ila janibain. Contohnya misalnya seseorang punya usaha, punya kasab, yaitu berdagang dengan modal yang sesuai dengan nisab tijaroh. Modalnya itu adalah masuk pada nisab, yaitu zakat tijaroh, gitu. Jadi modalnya itu seharga emas 93 gram misalnya. Nah, tapi setiap hari penghasilannya itu tidak memadai untuk kebutuhan hidup. Walaupun pedagang punya toko, itu kan, punya toko, tapi penghasilannya tidak mencukupi, yaitu sehari-hari dalam kehidupan. Kebutuhannya misalnya 10.000, tapi pendapatannya hanya yaitu 7.000, maka termasuk miskin. Berhak menerima zakat dan wajib mengeluarkan zakat tijaroh. Gitu. Dari zakat tijaroh itu wajib dikeluarkan zakatnya dan dia berhak menerima zakat. Karena dari 2 sisi. Selain berhak menerima zakat, wajib mengeluarkan zakat. Orang miskin juga wajib gak mengeluarkan zakat. Kalau punya wajib mengeluarkan zakat dan berhak menerima zakat. Makanya di suatu daerah ada yang ijab kabulnya gini, itu saya berzakat untuk diri saya, itu
Saya berkewajiban untuk mengeluarkan zakat untuk diri saya dan saya berhak untuk menerima zakat. Ada yang seperti itu. Gitu. Itu. Ada yang seperti itu jam kabulnya. Gitu. Jadi lebih enak untuk amilin, Pak. Kalau orang ijab kabulnya seperti itu ya, diaminin nggak usah mendeteksi lagi, tinggal catat langsung. Oh, orang ini berarti berhak menerima zakat. Bagaimana kalau orangnya hanya mengada-ngada? Itu urusan dia dengan Allah, bukan urusan amilin. Gitu. Jangan takut kita melaksanakan pekerjaan mendeteksi sebagai amilin, sebagai panitia, dan juga kita harus benar-benar paham bahwa panitia dan amilin itu beda. Panitia tidak berhak menerima zakat, gitu. Kecuali yang menjadi amilin, karena amilin itu bagian daripada panitia. Jadi panitia membentuk tim amilin. Jadi kalau panitianya tidak berhak menerima zakat. Bahkan wa'lam annal mutabarra min qaulina yaqau mauqi'an min kifayatil ma'am wal masrab wal malbas. Ketahuilah bahwa yang termasuk ke dalam sesuatu yang menjadi kebutuhan seseorang ialah makan, minum, dan pakaian. Dan juga yang dimaksud kebutuhan itu yaitu makanan, minuman, dan pakaian. Itu saya tidak mencukupi biayanya. Emangnya kenapa? Ya setoran mobilnya itu kan sebulannya sekian, jadi gak cukup. Jadi setoran mobil bukan pakaian untuk menutupi aurat. Itu. Dan sekiranya itu maksudnya pemborosan. Karena yang dimaksud kecukupan di sini adalah yang mencakup pada makanan, minuman, dan pakaian. Itu pun yaitu dengan kesederhanaan, dengan tawasud, gitu, dengan ketawasutan. Kemudian wasairu malah wasairu ma la budak lahu minhu alama yaliku bil halimin weri israfin wala taktirin. Nah, ada di sini. Dan segala sesuatu yang diperlukan, yang sesuai dengan keadaan orang itu tanpa israf, tanpa keborosan, dan tidak terlalu ngirit, tidak terlalu menyekat diri. Selanjutnya, qultu kasurul jahlu bainan nas. Ini peringatan dari pengarang kitab. Saya katakan, kata pengarang kitab, kebodohan kini sudah merata di kalangan umat Islam. Itu zaman dulu nih, yang ngarang kitab itu kan hidupnya zaman dulu ya. Wala siyaman pitujari aladina qad sagawu bi tahsili hadil mazbalah litaladudi bi aqli tayyibi walam sinaimi wa tamattu min nisail hisani wa sarari ila ghairi dalik wa baqiyal bi kasrati malihim mutmatun bi qulubil aradil. Perhatian, peringatan dari pengarang kitab. Kata beliau, saya katakan kebodohan kini sudah merata di kalangan umat Islam, terutama di kalangan para pedagang yang saling berlomba-lomba memperoleh kekayaan dunia untuk berfoya-foya dengan makanan-makanan yang enak-enak dan memakai pakaian yang serba halus, juga untuk mencari kesenangan dengan wanita-wanita cantik atau amat atau lain-lainnya. Dengan kekayaannya itu, maka secara langsung kedudukan mereka menjadi lebih terhormat dan lebih agung di hati orang-orang yang rendah budinya. Itu zaman dulu, zaman Abi Suja. Zaman sekarang ya bisa membaik atau bisa memburuk, gitu kan? Ya. Nah, pengarang kitab ini mengasih perhatian. Itu adalah sebuah kebodohan. Kalau cuma ingin berfoya-foya saja, makanan-makanan yang enak, gitu. Ngumpul-ngumpul makanan-makanan yang enak, kemudian diposting, dilihat sama fakir miskin. Jadi kiai, ingat gak sama saya? Repot, betul, repot, kasihan, gitu. Kasihan mereka, gitu. Yang fakir miskin.
mereka fakir miskin kemudian beriman kepada Allah, tersakiti hatinya kemudian berdoa, mustajab loh doanya. Itu mustajab doanya. Makanya tidak sedikit orang kaya tiba-tiba jatuh miskin. Mungkin ada doa fakir miskin. Betul. Mungkin ada doa fakir miskin yang tidak disadari. Kadang-kadang orang yang lagi maju usahanya tiba-tiba tumbang. Mungkin ada fakir miskin yang tersakiti, tapi fakir miskinnya yang rajin ibadah kepada Allah, yang dekat hatinya dengan Allah. Nah, bisa berdirinya ini Masjid Al-Islah seperti ini. Ini dari 4, ilmunya ulama, kemudian adilnya umaro, kemudian syahawatil agniya, gitu, dermawannya agniya, dan doaul fuqara. Hilang satu, tidak akan berdiri seperti ini. Tidak akan berdiri seperti ini. Gitu. Orang miskin saya ingin nyumbang ke Al-Islah. Lagi membangun masjid, ya Allah mudahkanlah. Ketuklah hati orang-orang kaya. Tiba-tiba orang kaya datang. Itu adalah mungkin dari doanya orang miskin sehingga orang kaya bisa nyumbang. Yang tadinya pelit tiba-tiba jadi dermawan karena terdorong dengan doanya fakir miskin. Gitu. Karena masalah dermawan itu tidak bisa dihada-hada, tidak bisa dipaksa. Gitu. Jadi tetap itu ada 4 yang tetap menjadi pilar di dunia ini. Jadi pilar di dunia. Tidak sahawatil agniya, tidak akan berjalan. Tidak adil umaro, tidak adilnya para umaro tidak akan berjalan. Dari desa nikah tidak boleh direhab, tidak diizinkan, misalnya gitu. Apalagi misalnya didatangi, diinterogasi para pengurusnya, kacau membangun, betul? Gitu. Tidak ada juga ilmunya para ulama yang membangun akan sembarangan, yang penting bagus misalnya gitu. Yang penting yaitu apapun sumbangan diterima walaupun dari partai misalnya gitu kan. Misalnya, aja repot acak-acakan kayak itu walaupun itu. Nah itu situ. Makanya tetap 4 pilar itu. Bahkan teguran dari pengarang kitab ini, minal mutasawwafati alladzina qad istara anhum annahu min ahli shalah al-munqati'ina li ibadati rabbihim qad ittakhadha kullu minhum zawiyah aw makanan yudhiru bi nau'an min dzikri. Dari golongan orang-orang yang mengaku dirinya ahli tasawuf dan sudah dikenal bahwa dirinya adalah orang-orang soleh yang melulu beribadah kepada Tuhannya. Masing-masing mereka sibuk membuat musala-musala sendiri atau membuat tempat-tempat yang diperlihatkan di dalamnya bermacam-macam zikir. Itu juga karena kadang-kadang kebodohannya di zaman sekarang, kata pengarang kitab Kifayatul Ahyar, itu untuk sebuah peringatan, sehingga tidak peduli kepada fakir miskin, tidak peduli yaitu pada asnaf-asnafnya. Bahkan kadang-kadang bisa membagikan zakat, mereka mengaku sabilillah. Nah itu yang repot. Bapak seminggu sekali, ibu-ibu bagian cari nafkah sendiri ke kebun dan lain sebagainya, ya wajar pas zakat fitrah dikasih, dianggap sabilillah. Pada ketika ngajar nggak ada yang ngasih, jangankan amplop dan isinya, yang ngasih kopi juga nggak ada. Di sini mau kopi ada, itu tisu ada, itu kan gorengan ada, sebentar lagi dia keluar, gitu kan. Ya kalau keluar sekarang gimana cara makannya? Gitu. Nah seperti itu. Makanya kalau saya jelaskan seperti itu, ya mereka para ustadz juga di desa kita ya baru ngerti, baru paham. Gitu. Giliran membagikan zakat pada mengaku sabilillah, giliran ngurus, gitu. Saya bikin grup asatin, gak ada yang nongol, gak ada yang bermusyawarah gimana caranya untuk mengurus masyarakat, gimana caranya untuk mengurus umat, gimana caranya supaya umat senang pengajian, senang berjamaah, senang berbuat kebaikan. Itu di grup asatin belum pernah ada pembahasan itu. Ketika misalnya pas musim zakat ingin jadi sabilillah, repot. Itu kan repot. Apalagi misalnya mengaku seorang ahli tasawuf, gitu. Berjubah besar, udeng-udengnya besar,
membuat komunitas kelompok-kelompok pikiran, tapi ujung-ujungnya pikiran di situ supaya banyak, yaitu jemaah yang amplop. Repot gitu. Kalau misalnya dia miskin, tidak berhak menerima zakat, tidak berhak menerima zakat, sehingga sibuk membuat musola masing-masing, masjid pada kosong. Wa qad lafa alaihim man lahu zijul qawim. Itu sedikit perhatian dari pengarang kitab. Mereka yang bodoh-bodoh itu sudah dililit oleh orang yang mempunyai pakaian kebesaran itu sebagai ulama thariqat yang benar. Warubama intama ahaduhum ila hadir rijalil kaum. Kemudian kadang-kadang di antara mereka yang membelit itu ada yang mengaku sebagai muridnya seorang ulama thariqah, kal Ahmadiyah wal Qadiriyah, seperti golongan Ahmadiyah dan Qadariyah. Padahal waqad kadabu bil intimai, padahal mereka yang sebenarnya berdusta semata dalam pengakuannya. Ini mah hanya membaca kitab ya Pak ya, bukan ngada-ngada nih. Gitu ya. Hanya membaca kitab nih. Gitu. Kenapa? Karena zaman sekarang itu sulit mencari guru mursyid. Sulit untuk mencari guru mursyid. Kalau guru yang bernama mursyid mungkin ada. Gitu. Sudah ya. Mursyid itu seperti apa? Minimal definisi mursyid, guru yang selalu mendidik muridnya, lahir dan batinnya, dunia dan akhiratnya. Guru itu bertanggung jawab. Itu mursyid. Ada gak? Mama Sempur, Purwakarta ya. Di Tukilan Mama Sempur, kita itu adalah thariqah ngaji. Gak ngaku thariqah ini dan ini, thariqah tertentu enggak. Walaupun beliau itu adalah sudah berthariqah. Bahkan kadang-kadang orang yang mengaku dirinya adalah kita thariqah ngaji, dia itu thariqahnya sudah beberapa thariqah. Tapi kenapa tidak ditularkan kepada muridnya? Karena sulit untuk mencari guru mursyid. Karena harus sanad thariqahnya itu harus jelas. Kalau thariqah Qadiriyah, sanad ke Syekh Abdul Qadir Jailaninya. Thariqah misalnya Naqsabandiyah, thariqah apalagi Tijaniyah, thariqah Sadiliyah, gitu. Baru punya thariqah satu, sombongnya minta ampun. Memang itulah ahli thariqah? Bukan. Sebelum thariqah juga tasawuf dulu. Dan kadang-kadang yang mengaku golongan thariqah itu hanya tahu definisi thariqah menurut lughat, menurut etimologi, menurut peribahasa. Thariqah secara peribahasa itu adalah perjalanan. Thariqah Qadiriyah, perjalanan Syekh Abdul Qadir Jailani, itu hanya menurut lughat, tapi menurut istilahnya tidak dipakai. Thariqah menurut istilah itu adalah orang yang menuju kepada Allah dengan perjalanan suluk-suluknya Allah. Dengan perjalanan suluk-suluknya. Berarti sebelum thariqah itu suluk dulu. Apa definisi suluk? Suluk menurut lughat itu adalah perjalanan. Sedangkan suluk menurut istilah orang menuju kepada Allah dengan susah payah. Berani susah payah. Kalau bahasa Sunda mah daeng paeh kosong gitu. Bagaimana caranya supaya sholat bisa benar-benar sesuai dengan aturan baik lahir dan batinnya, istihdor urfi dan hakikinya, itu susah payah memerangi nafsunya. Baru suluk. Makanya sebelum suluk, bisakah kita masuk suluk tanpa fikih, tauhid dan tasawuf? Tidak akan bisa. Betul. Yang mati di perjalanan. Mau masuk ke sebuah hutan yang banyak binatang buasnya, tapi kita tidak berlatih, tidak tahu apa itu harimau, tidak tahu apa itu buaya, tidak tahu apa itu ular, gitu. Dan tidak tahu
tahu mana pohon dan tidak tahu seperti apa mengatasinya, ketika masuk ke hutan berarti bunuh diri. Gitu. Makanya dulu banyak ketika ada orang mengaku-ngaku suluk, maka ngaku masuk suluk, ya salah. Saya kasih tanda aja. Saya kasih aja korek gas. Ini apa Pak? Korek gas, yang mana korek gasnya? Ya itu, ini mah plastik, ada gas besi, mana korek gasnya? Bingung, turun lagi ke pikir, jangan dilanjutkan suluknya. Gitu. Ngapain aku suruh gak tahu seperti ini? Ini sifat wujud jawabannya. Turun lagi ke tauhid, jangan dilanjut suluknya, apalagi ke toriko. Toriko itu perjalanan benar. Toriko itu perjalanan para orang-orang yang soleh kepada Allah. Jadi kalau kita berzikir la ilaha illallah, ditarik dari besar misalnya la ilaha illallah, itu kitab Tanwirul Qulub seperti itu. Jadi dari besar tarik lahnya ke sini, bolongnya lah dipusar, tarik ke atas, ilaha ilah di sebelah kanan, Allah masukin ke hati, illallah. Kalau misalnya praktek seperti itu kemudian ditalkin, jangan dulu ngaku torikoh, ngakunya belajar dikir torikoh, itu aja cukup. Gitu. Karena pengarang kitab Hifdhul juga itu menghadapi alam seperti itu dulu, menghadapi alam seperti itu zaman dulu itu. Gitu. Makanya di sini dikasih perhatian kepada yang mengaji kitab Hifdhul Akhyar ini supaya lebih hati-hati. Gitu. Fikihnya rapihkan, tauhidnya perbuat, tasawufnya yaitu lembutkan. Maka naik dengan sendiri, nanti juga akan keluar suluk dengan sendirinya. Akan berani mempraktekkan fikih diisi dengan tauhid dan dirapihkan dengan tasawuf, maka di situ tekad yang kuat, berani memikul masyarakat, gitu. Maka di situ berarti sudah masuk ke jalur suluk secara tidak langsung. Ketika dia terus berusaha, nanti akan bertemu dengan para tokoh-tokoh toriko yang terpercaya, baru di situ akan gabung dan juga nanti juga akan punya toriko sendirinya. Maka fokus saja dalam toriko ngaji. Makanya yang mudah masuk toriko sembarangan itu yang tidak rajin ngaji, betul, gitu. Mohon maaf kalau ada yang belajar zikir toriko ngajinya yaitu ngakunya belajar zikir toriko saja. Makanya kalau di Pulau Jawa itu sumbernya toriko itu biasa dari Syekh Asnawi, Caringin, gitu kan, gitu. Dari situ, gitu. Yang bersebar di Banjar itu kan Syekh Sanusi Al-Bantani, itu yang punya ke Syekh Asnawi Caringin. Dulu itu, yang di Suralaya juga nyambungnya itu dulunya ke Cianjur, terus ke Banten juga sama. Itu toriko-toriko seperti itu. Apalagi misalnya Syekh Abdul Muhyi juga kemana nyambungnya, itu torikonya toriko apa, gitu kan. Syekh Abdul Muhyi itu kan asalnya dari Gresik yaitu kemana bergurunya, dan juga ngambil torikohnya di mana, ngambil torikohnya itu di Aceh, gitu kan, bisa dilihat, gitu kan, seperti itu. Gitu. Jelas katanya ya. Gitu. Dalam dunia toriko juga harus tahu sanad-sanadnya itu. Tapi kita jangan mencela torikohnya. Karena toriko itu tidak salah, toriko itu perjalanan mulia, gitu. Tapi kalau dipegang bukan ahlinya akan kacau umat, Kadang-kadang yang salah itu yang membawanya, yang memegangnya, yang mengamalkannya, bukan salah torikonya. Kal Ahmadiyah wal Qadiriyah, begitu juga golongan Ahmadiyah, Qadiriyah juga sama. Fahaulai la yastahibuna syai'an min zakawat. Nah, ini karena oleh karena itu mereka tidak berhak sama sekali menerima zakat. Wala yahilu dafu zakat ilaihim, dan tidak sah menyerahkan zakat kepada mereka. Bahkan wa man dafa'aha ilaihim lam yaqil mauqi'a wa hiya baqiyatun bi dimatihi.
Barang siapa yaitu memberi zakat kepada mereka, maka apa yang telah diberikannya itu tidaklah tepat pada sasarannya, malahan zakat itu masih tetap dalam tanggungannya. Gitu. Jadi kalau misalnya secara langsung memberikannya kepada mereka, berarti itu tidak sah zakatnya karena memberikan tidak tepat sasaran. Tapi kalau misalnya orang yang beri zakat ditampung di panitia, kemudian membentuk amilin membagikannya tidak tepat sasaran, yang dosa itu amilin, yang berzakat tetap sah tapi mentok di amilin karena tidak tepat sasaran memberikannya. Maka wa amal baqiyatut tawaifi wa hum kasiruna kalqolan duriyah wal haiduriyah fahum aidun ala khilafi firqatihim luriyah wal maqudati wa hum aktsar minal yahudi wan nasrani. Begitu juga ada golongan yang lain yang pada umumnya mereka mempunyai jumlah pengikut yang banyak, seperti golongan Qalandariyah dan Haidariyah. Semua mereka itu selain merupakan kelompok yang berbeda-beda juga, ada yang mempercayai sifat huluriyah, yakni percaya bahwa Allah itu bertempat tinggal, yaitu, dan juga ada yang mulahidah, menyeleweng dari iktikad yang benar. Misalnya mereka percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit ketujuh atau di aras, maka golongan ini pada dasarnya lebih kufur daripada Yahudi dan Nasrani. Itu. Nah, ini juga kata Kifayatul Ahyar. Mau demo aja ke Abi Suja. Ya kalau Wahabi mau demo nggak habis sunya, karena di sini kesebut gitu kan. Golongan siapa yang meyakini Allah ada di aras? Golongan siapa yang meyakini Allah ada di langit ketujuh? Golongan siapa yang meyakini bahwa Allah itu bertempat tinggal? Nah, kalau mereka mau demonya ke Abi Suja, jangan ke saya. Nah, ini bahkan mereka kata Abi Suja, wahum akfaru minal yahudi wan nasr. Mereka itu lebih sesat, lebih kufur daripada Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani gitu, macam-macam gak di lingkungan kita? Gak macam-macam. Nasrani ada gak yang melarang adzan di sini di Pondok Asri? Orang non muslim ada gak yang berteriak-teriak jangan adzan dengan sholawatan? Saya lagi capek, ada gak? Enggak. Tapi mereka berani membid'ahkan. Ada yang mulut dan bid'ah, ada yang sholawatan bid'ah dan lain sebagainya, ngacak-ngacak intinya. Paman dapat ilaim saya mina jakawat atau minat tatawumat bahwa hasil bidzalika summa yalhaqu bidzalika minallahil uqubatu insya'a. Jadi barang siapa yang memberikan sebagian zakatnya atau sedekahnya kepada orang-orang semacam itu, orang-orang yang meyakini Allah ada di langit, orang yang meyakini Allah ada di aras, orang yang meyakini Allah itu ada tempatnya, maka kalau memberikan zakat kepada orang seperti itu tidak sah, tidak tepat sasaran, bahkan bisa berdosa hukumnya sebab pemberiannya, dan mereka akan mendapat siksa Allah jika Allah berkehendaki. Wa yajibu ala kulli man yaqdiru ala inkari ayyukaru alaihim wa ismu muta'alliqun bil hukmi alladziina ja'alahumullahu ta'ala fi manasim li idharil haqqi wa qam'il batili wa imamati maja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi imatatihi wallahu alam. Jadi bagi setiap orang yang berkuasa mengingkari mereka, wajib mengingkari. Adapun dosanya tergantung kepada orang-orang yang memegang jabatan di dalam pemerintahan yang telah dijadikan oleh Allah pada kedudukannya untuk yaitu melahirkan perkara yang baik dan benar dan menghapuskan apa saja yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW supaya dihapuskan. Wallahu a'lam. Makanya kalau di pemerintahan sudah membentuk lembaga MUI, berarti kalau kacauan urusan agama bukan lurah yang jadi dosa. Betul, karena di kelurahan, di desa membentuk lembaga yaitu MUI. Jadi urusan agama itu berarti kalau ada kesalahan, kalau misalnya MUI diam tidak menyampaikan, yang dosa siapa?
MUI. Makanya didengar ataupun didengar, dipakai ataupun tidak dipakai, maka saya katakan gitu, saya sampaikan. Urusan yaitu pemahaman masing-masing itu mau urusan di belakang, antara di umum dan secara khos itu beda gitu. Nah itulah di situ. Kenapa? Karena di sini akan terkena dosa. Itu wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang mengetahui yang maha benar. Cukup dulu.